Halo semuanya, kembali lagi di channel Mix ID dan di sini gua akan bikin video Genshin Impact lagi menggunakan gamepad. Tapi di sini gua akan atur gamepadnya itu jadi jauh lebih advance ya. Dan di sini gua akan coba untuk bisa masuk ke inventory, terus ke karakter dan ke yang gambar Paimon sebelah pojok gitu ya. Karena di sini tombol mappingnya akan jadi lebih banyak. Nah pertama-tama nih kita nyalakan dulu gamepadnya ya. Di sini gue pakai Saitake, nggak kayak kemarin gue pakai si IPG 9167. Saitake ini video reviewnya udah keluar, jadi kalian bisa langsung tonton aja. Nah untuk Saitake ini kalian tinggal pencet tombol Android, maka nanti dia akan kedip-kedip. Itu nanti tandanya dia akan mencari Bluetooth ya. Lalu kalian nyalakan Bluetooth di HP kalian. Nah di sini sudah langsung terhubung karena memang gue sudah pernah connect, jadi langsung terhubung. Lalu kalian buka aplikasi Shooting Plus V3. Nah, di sini juga sudah terkoneksi ya. Nah, untuk Genshin Impact seperti biasa di sini sudah ada. Kalau misalkan belum ada, kalian tinggal add preset aja nanti keluar. Lalu kalian start the game. Mau start the game atau mau edit preset ya terserah ya. Karena intinya sama aja sih, masuk ke dalam game. Lalu presetnya kita atur. Nah oke, di sini kita lihat ini belum bisa gerakin apa-apa. Kita setting dulu yang basicnya ya. Lalu kita ke sini, kita arahin saja analog, dia keluar yang merah. Kita pindahin ke sini. Lalu kalian setting aja analog yang kanannya, nanti dia keluar. Kalian sentuh aja analog kanannya. Lalu kita atur lagi, kita pindahin dan pastikan ininya view ya untuk kamera ya. Lalu untuk loncat kita pencet tombol A. Nah, ini untuk loncat. Untuk nyerang seperti biasa kita mencet tombol X dan L2. L2 ini untuk ember ya. Untuk si pemanah. Lalu untuk skill yang pertama kita mencet B. Lalu untuk skill ultimate-nya kita mencet Y. Oke, seperti ini sudah. Untuk basicnya sudah ya. Nah, untuk ganti karakter yang paling atas gue pencet atas. Yang di kanan yang di tengah gue mencet kanan. What the fuck? Yang di bawah gue mencet bawah. Oke, sudah. Sedangkan di karakter tambahannya kalau misalkan ada ya, gue mencet kiri. Karena memang terkadang kan ada karakter tambahan gitu ya. Contohnya kayak Diluc, terus Xianling, Venti, itu nanti ada ya. Oke, sampai sini kita save dulu. Bind to the game simultaneously. Jangan lupa ini dipilih Genshin Impact. Oke. Jadi di sini sudah bisa ya. Kalian bisa lihat di sini sudah bisa. Sudah bisa. Nah, sekarang kita lanjut atur untuk si inventory-nya. Tapi sebelum itu gue mau ngatur untuk misalkan kita ganti karakter dan langsung nge-skill ultimate ya. Jadi di sini oh iya, gue lupa untuk ini ya. L1 untuk misalkan ada ambil item di sini. Kalau nggak salah sih di sini ya. Tapi nanti kalian atur lagi aja. Oke, di sini sudah ada item ya. Jadi kita mencet L1 untuk mengambil item. Harus ini. Nah, ini dia sudah jadi ya. Lalu untuk lari, nah ini larinya gua beda dari yang kemarin ya. Kalau kemarin itu kan pakai R1, tapi karena sekarang difungsikan untuk button combo untuk R1-nya, untuk R1X, R1B, R1 kanan, R1 kiri. Jadi kita nggak bakal pakai R1, di sini gua pakai L3. L3 itu bagian analognya dipencet ya. Oke. Ini analognya itu lagi. Kembali ke tengah lagi, jadi kita pindahin aja. Untuk L3 sini kita pilih buat lari dan untuk elemental sight-nya
ini gue pakai R2. Nggak tahu kenapa gue lebih seneng pakai R2 dibandingkan pakai R3. Sedangkan untuk R3 itu gue pakai buat si Paimon. Untuk si Paimon ini ya. Nah, di sini cancel dulu. Aduh. Nah, untuk R1-nya ini kita pencet R1, maka dia akan keluar. Lalu kalian klik aja. Kalian klik. Nah, lalu kalian pilih Define Combination Key. Jadi di sini adalah untuk mengkombinasikan tombol. Kalian klik OK aja. Dengan begini, tombol R1-nya itu tidak berfungsi. Tapi sebagai gantinya kita bisa menggunakan kombinasi key dari R1. Nah, sini kalian klik aja plus, lalu kalian klik aja page. Nah, ini ada banyak nih. Ada R1 atas, R1 bawah, R1 kiri, R1 kanan. Nah, di sini untuk R1 kiri, atas, kanan, dan bawah, ini gue mau taruh di karakter, tapi yang di sampingnya, yang untuk misalkan kita ganti karakter terus langsung ulti ya. Kalau misalkan ultinya udah penuh, di sini akan keluar logo ultimate-nya. Oke, di sini kita atur dulu untuk R1 atas. R1 atas di bagian sini. Jadi untuk ganti karakter yang langsung ulti itu bisa dilakukan. Lalu kita tambah lagi untuk R1 bawah. R1 bawah itu di sini. Nah, untuk R1 kanan itu di sini. What? Kenapa tiba-tiba malam anjir? Oke, untuk R1 kirinya. Tapi kalau misalkan kalian sayang, nggak usah lah. Untuk R1 atas bawah kiri kanan ini, kalian mungkin bisa pakai untuk yang lain ya. Misalkan kalian mau taruh di atas sini atau di atas sini ya, terserah kalian. Nah, untuk R1 yang lainnya seperti R1A, R1X, R1B. Nah, ini gue akan coba untuk menggunakan si masuk ke menu karakter, masuk ke menu tas, masuk ke menu misi, dan masuk ke menu antara ini ya. Dan ini tiba-tiba terang lagi anjir. Padahal tadi malam udah bener tuh, gelap ya. Kita save dulu sebelum itu. Oke, sukses. Nah, kalian bisa lihat di sini gue larinya mencet analog ya. Jadi di sini udah bener banget lah kalau menurut gue ya. Untuk mencet Paimon pakai L3. Nah, itu akan masuk ke si Paimon. Oke, lalu di sini kita atur lagi untuk yang bagian atas ini ya. Untuk karakter ini kita pakai R1Y. Jadi kita masuk ke page. Nah, kita masuk ke page. Lalu kita pilih R1Y. Nah, untuk R1Y kita pindahkan ke menu karakter. Lalu untuk selanjutnya, untuk buka tas kita pakai R1 R1B ya. Nah, untuk R1B kita pindahkan ke menu si ini nih. Ini apa sih anjir, kepencet. Ke menu ini, ke menu tas. Lalu untuk membuka si misi ini, kita perlu R1X. Untuk R1X ini kita yang gambar buku itu ya, untuk melihat misi harian, misi lain-lain. Itu kita mencet R1X. Nah, sisanya tinggal R1A. Untuk R1A ini gue juga bingung mau taruh di mana ya. Untuk R1A kayaknya sih gue taruh ke map aja, karena 3 ini nggak terlalu sering dibuka. 3 teratas itu nggak terlalu sering dibuka. Jadi untuk R1A gue taruh di map aja. Nah,
Sebenarnya kalian masih bisa lagi di sini menggunakan R1 plus L1 dan lain-lain. Tapi di sini gua akan tes segini dulu ya. Lalu kita save. Oke, di sini kalian bisa lihat untuk lari mencet R3, R1X, R1A ya, R1A untuk map kebuka ya. R1B untuk masuk ke tas. Jadi kalian mau nge-heal, kalian pencet aja R1B. Lalu R1X, kalian bisa lihat ini ke bagian misi ya. Ada perjalanan, ada misi, ada domain, ada investigasi. Lalu untuk R1Y, ini buat masuk ke dalam menu karakter. Nah, kalian bisa atur-atur karakter di sini. Dan menurut gue ini adalah udah settingan paling pas untuk main Genshin Impact ya. Nah, R2 untuk Elemental Strike ini penting banget loh buat kalian. Kalau misalkan kalian lagi nyari-nyari sesuatu, kalian pakai ini tuh bisa dapet ya. Karena Elemental Strike ini akan memberikan warna yang berbeda. Kalian bisa lihat di sini nih tuh. Ini warnanya berubah kan, itu artinya ini bisa ditabok. Lah kok rekamannya selesai anjir. Oke, di sini kita akan tes aja kali ya. Tes apa ya? Kita tes di domain Abyss aja lah, nggak apa-apa kalah ya. Di sini ada misi harian sih. Misi harian, tapi kalau misi harian itu gue males nyelesainnya karena jauh tempatnya ya. Maksud gue nyelesainnya nanti ya, single player ya, nggak sambil record gini. Jadi kalian bisa lihat ya, R1X untuk buka misi, R1A untuk buka map. Nah, ini udah enak banget ya. Oh iya, kalau misalkan kalian pakai shooting plus V3, untuk tombol start dan select ini nggak bisa. Ini akan berubah jadi tombol view dan edit. Ya, jadi kalian kalau misalkan belinya Saitake, ini memang bukan sudah start select lagi. Bukan start select lagi, melainkan menjadi view dan edit. Nah, ini jadi view dan edit. Lalu sini kita masuk aja ya ke Spiral Abyss. Di sini gue baru banget rank adventure 20. Nah kan, jadi kalian bisa lihat gue kalau mau ngedes gue tinggal klik aja nih analog tengahnya sambil ngarahin ya. Jadi emang enak gitu. Kenapa nggak dari kemarin gue kepikiran ya, dari video kemarin. Kenapa baru di video sekarang? Setelah bikin video itu baru deh gue kepikiran. Ini kita ganti Ember karena dia pakai shield itu ya. Untuk itunya gue mencet L2 ini, seperti yang udah kita atur tadi, pakai L2. Oke, dia sudah ini. Biasanya sih gue nyerang pakai kombinasi Lisa Barbara ya. Nah, jadi gue airin dulu pakai Barbara, habis itu gue kasih listrik dari Lisa. Jadi dia akan electro charge. Jadi cepat matinya ya. Lisa, Barbara. Udah mati duluan anjir. Ini Lisa, ini Barbara. Ganti Lisa, langsung electro charge. Seperti itu ya. Nah, karena ini musuhnya adalah elemen itu listrik, jadi nggak bisa. Tapi di sini gue mau coba untuk R1 kanannya. Jadi kita ganti karakter langsung ultimate. Nah, kalian bisa lihat ya, berhasil gitu. Aduh, ini gue paling males lawan musuh listrik, soalnya Lisa gue nggak berfungsi anjir. Buset, gue dipetir anjir. Kita tembakin pakai Ember aja lah anjir. Gila kali ya.
Kalaupun diserang pakai Barbara, ini damage-nya nggak akan terlalu ini ya. Kalau Elektro diserang sama air itu nggak terlalu gede. Harusnya ya, cuma gue nggak tahu deh. Karena gue nggak terlalu hafal untuk reaksi elemental ini di sini apa ya. Maksudnya kalau untuk reaksi elementalnya sih gue tahu. Tapi kalau misalkan Electro Charge itu yang lebih gede elektronya atau hydronya, gue gitu nggak tahu. Oke, di sini tantangan terselesaikan ya, dan ya mungkin segitu aja dulu video gue untuk kali ini. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian untuk yang mau mapping si Genshin Impact-nya untuk lebih advance lagi. Ya kalian bisa lihat sendiri lah, di sini kita bisa buka map, kita buka Paimon yang di kiri, lalu di kanan itu kalian bisa buka karakter. Dan ini menurut gue adalah settingan paling enak untuk Genshin Impact. So, mungkin itu aja dulu ya video gue untuk kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.